Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup provokatif nih. Kita akan coba bedah sebuah argumen yang menantang pemahaman kita soal uang dan kemiskinan. Argumen ini bakal bikin kita mikir ulang, kenapa sih kemiskinan itu masih ada di dunia yang katanya penuh dengan uang. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kelihatannya sih simple ya, kalau uang itu tak terbatas, kenapa kemiskinan masih ada? Tapi jangan salah, pertanyaan sederhana ini justru jadi pintu masuk ke sebuah argumen yang, wow, radikal banget. Logikanya kan menurut sumber yang kita bahas ini, uang itu bisa diciptakan tanpa henti. Jadi, ya itu tadi pertanyaannya, kenapa masih ada orang miskin? Oke, terus gimana dong sumber ini ngejawab pertanyaan yang bikin pusing tadi? Nah, di bagian ini kita akan coba bedah argumennya satu persatu. Siap-siap ya, karena jawabannya ini benar-benar beda jauh dari teori ekonomi yang mungkin udah sering kita dengar. Nah, coba deh, lihat perbandingannya. Ini menarik banget. Jawaban yang umum kita tahu, ya dari sisi ekonomi konvensional, biasanya bilang kemiskinan itu ada karena sumber daya kita terbatas, ada kelangkaan. Tapi, sumber yang kita bahas ini nggak setuju sama sekali. Mereka malah bilang, kemiskinan itu bukan kebetulan loh, tapi sebuah sistem yang memang sengaja dibuat. Oke, kita masuk ke premis yang pertama ya. Ini soal sifat dasar uang itu sendiri. Menurut sumber ini, bisa jadi pemahaman kita soal uang selama ini tuh keliru dari akarnya. Nah, poin ini penting banget, karena ini jadi fondasi dari semua argumennya. Sumber ini bilang gini, ide kalau uang itu langka, itu salah besar. Justru sebaliknya, uang itu pada dasarnya sesuatu yang bisa diciptakan tanpa ada batasnya. Dan kutipan ini benar-benar mempertegas poin tadi, klaim bahwa mereka bisa mencetak uang dari ketiadaan itu, wah ini titik awal yang bisa meruntuhkan semua asumsi kita tentang apa itu nilai dan kelangkaan. Sekarang, kita lanjut ke langkah berikutnya dari argumen ini. Kan logis ya mikirnya, kalau emang uang itu nggak terbatas, ya kenapa nggak dibagi-bagiin aja buat ngatasin kemiskinan? Nah, sumber kita ini punya jawaban yang spesifik banget soal ini. Ya kan, ini pertanyaan yang otomatis muncul di kepala kita. Kalau uang bisa dibuat gitu aja, emangnya apa sih yang ngalangin kita buat nyelesain masalah kemiskinan selamanya dengan cara bagi-bagi uang? Dan jawaban dari sumber ini, singkat, padat, dan jelas. Sistem ini sengaja dipertahankan karena satu alasan. Jika tidak, ya tidak akan ada yang mau bekerja. Terus, siapa dong yang bikin keputusan ini? Nah, sumber ini nunjuk ke satu pihak, orang-orang yang berkuasa. Jadi, menurut argumen ini, mereka-mereka inilah yang sengaja bikin uang itu tetap terkendali dan gak merata. Tujuannya? Ya itu tadi, biar angkatan kerja tetap ada. Dan inilah yang membawa kita ke puncaknya. Disinilah semua potongan puzzle yang udah kita bahas tadi nyambung jadi satu kesimpulan yang kuat sekaligus kontroversial. Jadi, inti dari argumennya itu ada di sini. Ilusi nilai. Maksudnya apa? Sumber ini bilang nilai uang itu sebenarnya nggak nyata. Itu cuma persepsi, sebuah ilusi yang sengaja diciptakan biar kita percaya kalau uang itu berharga dan langka. Hasilnya, ya kita jadi mau kerja keras buat dapetin uang itu. Logika berpikirnya bisa kita urutin jadi 3 langkah simpel. 1. Ciptakan ilusi kalau uang itu berharga dan langka. 2. Bikin semua orang pengen punya uang itu. Dan 3. Hasilnya apa? Ya orang-orang bakal mau kerja buat dapetin uang yang mereka pengen itu. Dan boom, sistemnya dapat tenaga kerja yang dibutuhin. Oke, sebagai penutup nih, kita lihat satu kutipan terakhir dari sumber ini yang benar-benar ngerangkum semua argumen yang udah kita bahas. Nah, kutipan ini mungkin yang paling jelek ya. Ini nyimpulin semuanya. Bahwa kemiskinan, atau yang disebut kesengsaraan buatan, itu adalah sebuah syarat. Kondisi yang sengaja diciptakan. Supaya apa? Supaya uang jadi terasa berharga, dan orang-orang jadi termotivasi buat bekerja. Dan pembahasan kita kali ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan mendasar buat kita renungin sama-sama. Sebenarnya, apa sih yang ngasih nilai ke uang? Apa karena uang itu langka? Atau karena kita semua sepakat percaya kalau uang itu bernilai? Atau jangan-jangan karena sistem yang barusan kita bahas ini? Jawabannya, mungkin jauh lebih rumit dari yang kita kira ya.